Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobakan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Said Didu masih menjadi perbincangan utama ya ini ya. Bagaimana tidak? Sangat memalukan sekali sih kalau menurut saya. Alih-alih membela rakyat, Said Didu ini malah diusir oleh warga ketika mau membuat konten di media sosial. Mungkin warga gerah ya akan pola Said Didu CS yang hari-hari ini terus memprovokasi keadaan ya terkait PIK 2 dan lain sebagainya. Tak hanya itu saja, ini menarik nih. Fris Alor Boy yang merupakan dulu anak abah dan teman demo Said Didu dan konco-konconya, lagi ini juga malah menyerang Said Didu terkait PIK 2 tersebut. Pokoknya lucu lah. Biarin mereka bertengkar sendiri ya. Kita lihat saja. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut ini adalah video lengkapnya. Bisa ada kaitan kenapa? Ini nggak boleh parkir di sini. Udah aja, yaudah. Pindah aja, pindah. Oke, yaudah sana. Pindah aja, pindah. Pindah aja, ya. Nggak apa-apa, liput nggak apa-apa, liput saya. Kelompok saya ini yang kalau suka demo Pak Jokowi ini. Mama Army apa nggak apa-apa, itu loh. liput saya. Sama Said Didu Ya, ini. kalau nggak ngeliput juga nggak apa-apa. Pergi aja, pergi dari sini, pergi ya. Udah pergi dari sini. Hah? Udah, nggak boleh, intinya nggak boleh. Intinya nggak boleh sini. Jangan ngusir gitu, kita Udah gitu, sama-sama gitu. saya di sini. Udah, gitu. Intinya nggak boleh sini, nggak boleh sini. Jangan bikin kru desa Tanjung Burung aja, ya. Saya udah nyaman, udah tenang saya. Itu, udah. Intinya nggak boleh. Ya, udah. Udah, ayo. Kok nggak malu ya kayak Itu aja. Silakan. Emang kenapa nggak boleh? Abang juga nggak apa-apa, videoin saya. Abang videoin saya nggak apa-apa. Videoin saya, abang nggak apa-apa, videoin saya. Iya, kalau abang mau videoin saya, videoin saya. Itu. Nggak apa-apa, videoin saya situ. Itu. Nggak apa-apa, situ videoin saya nggak apa-apa. Nah, Silakan. saya di dunia yang baju pink ini. Said Didu pakai baju pink ya. Provokator sejati. Nah. Masuk ke mobil sudah. Ini malu pemirsa. Nggak Dikira apa-apa. warga sudah bodoh Video. sekarang, ya kan? Videoin nggak apa-apa, video. Kira warga bodoh, katanya enggak bodoh, enggak seperti yang Nggak apa-apa. Ada apa dengan Said Didu? Katanya membela rakyat Tangerang Utara, tapi seakan memiliki kepentingan. Menurunkan semua NGOP tanah yang ada yang masuk wilayah PIK 2. Ya, bahkan banyak warga yang merasa resah dengan pernyataan Said Didu itu sendiri, serta menimbulkan kegaduhan katanya. Sebab apa yang dilontarkan teman-teman menyoal pembebasan lahan PIK 2 itu jauh dari realita. Ya, dampak adanya pembangunan yang ada di wilayah Tangerang Utara, yang ada di wilayah Kecamatan Kosambi, bahwa dengan adanya pembangunan melalui pengembangan yang sangat luar biasa, bahwa PAD yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang meningkat signifikan. Yang mana pembangunan yang sekarang dibangun itu dampaknya positif karena masyarakat yang tadinya pengangguran bisa bekerja, bisa menjadi satpam, bisa menjadi pekerja-pekerja yang dibutuhkan oleh pihak pengembang. Dan yang kedua, pembangunan yang sekarang sedang berjalan baik-baik saja, tidak ada persoalan apa-apa. Jadi pembangunan yang dampaknya positif untuk masyarakat Kecamatan Kosambi khususnya Kabupaten Tangerang, bahwa beliau itu sangat peduli kepada pendidikan, membangun sekolah-sekolah yang rusak, terus di bidang olahraga, dan CSR pun masuk ke warga masyarakat khususnya di Kecamatan Kosambi umumnya Kabupaten Tangerang. Lewat beberapa video viral Said Didu yang menyoal NJOP sampai PSN PIK 2 itu terlihat tendensius. Hal ini juga didukung kuat oleh pengakuan Ketua APDSI Kabupaten Tangerang, Pak Haji Mas Kota. Begini, mungkin video viralnya cukup lama. Lalu menurut saya, Pak Said Didu itu, yang videonya viral itu bukan orang Tangerang. Beliau orang dari luar Tangerang. Tetapi di dalam pernyataannya mengandung syarat menghasut masyarakat. Beliau mengatakan bahwa pengembang belanja tanah, membebaskan tanah masyarakat
dengan cara-cara yang beliau katakan adalah pemaksaan, intimidasi, menakut-nakutin pemilik tanah. Yang jelas berita itu sangat bohong. Diduga bahwa mereka yang viral tersebut adalah melanggar undang-undang IP pasal 28 ayat 3, penghasutan. Hal ini pun juga turut didukung oleh Bapak Haji Sutrawijaya selaku Ketua Umum Abdesi Pusat. Pertama, dia menyatakan bahwa di mana yang saya lihat itu tadi di videonya, dia duduk adalah di atas jembatan kawasan Desa Muara. Beliau menyatakan bahwa masyarakat itu sudah dihimpit dengan tembok-tembok, bahkan pihak pengembang hanya menyisakan jalan. Saya pikir ini keliru, bukan pengembang menyisakan jalan, memang itu jalan desa. Yang kedua, beliau menyatakan harga 35.000. Sepengetahuan saya itu harga bervariasi dan tidak ada 35.000. Tanya aja orang Kosambi, Teluk Naga, Pokok Haji, ada nggak 35.000? Tidak ada. Teluk Kosambi masih ratusan ribu per meter. Jadi harus diluruskan nih. Gitu. Yang ketiga, dia bilang kan ini masyarakat kan digusur diusir. Kemana masyarakat? Lalu dia nanya ke sendiri, oleh dirinya dia menjawab sendiri. Tanya dong pemerintah setempat, RT/RW-nya, kepala desanya, camatnya. Sepengetahuan saya, bahkan tidak diusir, dihilangkan begitu saja. Setiap desa bahkan ada direlokasi. Artinya dari tempat yang kumuh tadiannya, yang kurang tertata lingkungannya, dengan adanya relokasi, bahkan lebih baik sekarang ditata. Dan tidak ada diusir kemana-mana dan ada di mana-mana. Enggak, itu bohong. Ada di desa masing-masing. Bahwa jalan tol menggusur masyarakat. Jalan tol yang ada di Tangerang bagian utara itu tidak menggusur masyarakat, mayoritas persawahan. Bahkan harganya pun kalau benar jalan tol akan lebih baik kalau ada perumahan. Dan ingat, tujuan jalan tol itu adalah sebagai jalan penghubung antara Tangerang bagian utara, bagian barat, bagian selatan. Mulai dari Teluk Naga, Kosambi, Pokok Haji, Mau, Belaraja, terus sampai ke kawasan yang ada di bagian selatan, ke Tangerang Tengah. Kan tujuannya bagus, terkoneksi nanti jalan. Sekarang yang perlu kita pertanyakan, Said Didu ini mau apa? Mau jabatan? Atau ada kepentingan demi lahan pribadinya? Jelas, kita sebagai masyarakat perlu adanya pemerataan pembangunan. Yang jelas-jelas proyek PSN PIK 2 ini tetap dikawal oleh kita bersama kok. Namun pernyataan kontroversi Anda itu jauh melenceng, Pak, dari realita. Menyebut harga tanah 35.000. Masyarakat Tangerang Utara itu digusur dan tidak dilayakkan katanya. Dengan adanya hal-hal semacam ini jelas, dan pakai itu menimbulkan kegaduhan. Karena Anda sendiri belum duduk bareng dengan pihak terkait, serta dengan beberapa masyarakat luas, karena Anda bukan warga Tangerang yang nggak tahu keadaan realitanya, tapi seakan-akan membela seorang masyarakat. Masyarakat yang mana? Rumah warga yang tadinya kebanjiran sekarang jauh lebih baik. Sungai Tahang yang tadinya hunian kumuh sekarang jadi lebih strategis untuk wisata juga kok. Share pendapat kalian teman-teman, drop komen ya. Aduh senang banget saya mah. Iya saya mah. Di air setengah bulan di dalam rumah mulu. Saya mah deket rumahnya kali itu pinggiran, tapi sekali Pak saya mah. Saya sampai sakit Pak. Jadi kalau puasa ya, kalau orang pada sahur enak kita mendorongin air kalau bulan puasa. Ini kita banjir mulu, aku saya pada bel. Satu jam 2 air baru keluar kita dorongin kayak ini. Kalau bangunan masih bagus dah, mana? Saya mah pengen dah digusur, tapi banjir saya mah. Saya berada di lokasi di mana empang Pak Said Didu. Nah ini, Inilah Alor biang Boy, keroknya. Bridge Alor Boy. Biang kerok di mana ketika adanya pembebasan Dulu lahan kawan demo, dalam artian PIK 2 sekarang ini kok membeli, malah jadi kayak PIK 2 gini. membeli, yang lain sudah. Tetapi Pak Said Didu meminta 150 miliar karena katanya lahannya itu ada 10 hektar, di mana menurut NJOP per meter itu 50.000, tetapi Pak Said Didu mintanya sekitar 1,5. Yang jelas ini kan tidak sesuai dengan harapan pembelinya. Pembelinya mengikuti NJOP. Masyarakat yang lain sudah bebas, tapi ini saja. Ini lokasinya milik Pak Said Didu nih. Nih. Teman-teman bisa lihat. Nih bisa lihat nih. Nih. Miliknya Pak Said Didu. Banyak kan? Nah, jadi inilah yang keroknya nih. Yang kerok permasalahannya. Jadi Pak Said Didu menggiring opini bahwa PIK begini dan begini dan begini dan begini. Begini begono nih. Nah ini lokasinya empang nih. Lokasi ya. Ini yang miliknya Pak Said Didu. Ya. Ini miliknya Pak Said Didu. Ini yang mau dibeli dengan harga sekitar 20.000 tapi diminta oleh Said Didu dengan harga 1,5. Nah, tadi saya sebenarnya penasaran dengan adanya tanah atau empang milik Pak Said Didu. Tujuan saya itu hanya ingin mengambil gambar. Tapi baru turun di mobil, penjaga empangnya sudah usir.
Nah, jadi video saya tidak terlalu banyak dan tidak cukup full. Nah, saya mau turun minta izin dan kasih tunjuk kartu saya sebagai pers, sebagai wartawan, bahwa saya ingin sekali mengambil konten ataukah mengetahui tentang berapa besar isi tanah atau miliknya, berapa hektarnya milik Pak Said Didu ini. Karena menurut saya itulah yang biang kerok sehingga masalah itu terjadi sampai satu Republik Indonesia tahu. Persoalannya, gara-gara tanah itu dia framing bahwa PIK 2, terus menerus, lalu giring opini bilang antek asing kuasai tanah rakyat, padahal itu tanah dia. Artinya dengan sendirinya dia mampu menggiring opininya sehingga membuat publik yang tidak tahu apa-apa ikut berkomentar mendukung Pak Said Didu ini. Sehingga dengan adanya saya sudah turun ke lokasi dan mengecek lokasi secara langsung tanahnya Pak Said Didu, bahwa itu benar ada 10 hektar teman-teman. Jadi itu mau dibebaskan atau dibeli oleh PIK 2 dan dengan harga yang dimana sesuai NJOP, tapi Pak Said Didu sendiri tidak menginginkan yang menurut NJOP itu, tapi dia meminta dengan harga 1 meter itu 1,5 juta. Total 10 hektar dikalikan 1,5 menjadi 150 miliar. Ya jelas orang tolak lah, tidak sesuai NJOP kok. Jadi Pak Said Didu ini hanya giring opini, menyerang Pak PIK 2 dengan cara apa? Itu antek-antek kuasai. Katanya dibilang PIK 2 atau antek-antek. Kalau memang PIK 2 antek-antek, kenapa orang Indonesia kerja di situ? Tidak masuk akal kan? Jadi Pak Said Didu memang menurut saya pembuat gaduh.